Pernah nggak sih kalian terpikir untuk tinggal dan hidup di laut, tapi dalam sebuah sampan? Mulai dari lahir, mencari makan, tidur, dan semuanya layaknya kita tinggal di daratan ini. Dan semua yang aku jelaskan tadi itu udah dilakukan oleh salah satu suku yang ada di Indonesia. Kamu tahu apa? Ya, sesuai judul, suku laut. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai suku laut Kampung Panglong, Kepulauan Riau. Let's go. Perkenalkan Bang Francisco Savarius Tintin, atau biasa akrab dikenal dengan Bang Tintin. Aku Eka Tintin. Ya, Bahasa yang beliau gunakan tadi adalah merupakan bahasa asli dari suku laut. bahasa itu tidak bisa dihilangkan karena itu salah satu budaya. Dan beliau adalah Dan saya untuk saat ini sebagai kepala suku laut dan saya juga ketua nelayan di Desa Berakit ini. selain sebagai nelayan, beliau juga bekerja di Yayasan Peduli Kepulauan Riau. Saya bekerja di Yayasan Peduli Kepulauan Riau. Saya juga membantu pendidikan untuk adik-adik Bintan Pesisir, ngajar juga supaya mereka berpikiran kritis, percaya diri, dan semakin berkembang juga sama teman-teman di Yayasan Peduli Kepulauan Riau. Berfokus pada pengembangan anak-anak agar memiliki wawasan pengetahuan, percaya diri, serta peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Bapak saya kan mereka datang di sini pada tahun 1952. Pada masa itu mereka sangat tidak ada pendidikan sama sekali, bahkan mereka pun belum mempunyai keyakinan atau dikatakan beragama. Mereka juga masih percaya animisme dan dinamisme. Jadi ketika mereka juga ketemu pendeta dan Pak Ustadz, jadi itulah sejarah kenapa suku laut di Kampung Panglong ini mereka juga mempunyai agama. Tepat di tahun 1952, jauh sebelum Kepulauan Riau ini terbentuk, mereka sudah ada dan menetap di sini. Melihat karena sumber daya alam yang sangat mendukung dan menunjang kebutuhan hidup mereka, akhirnya mereka tinggal dan menjadi warga asli dari Kepulauan Riau. Kalau untuk sejarahnya kenapa suku laut sekarang ini ada di khususnya Kampung Panglong Desa Berakit, nah itu pada awalnya salah satu faktor ekonomi yang menunjang itu adalah di Laut Berakit ini. Mungkin yang menjadi pertanyaan kalian adalah apakah suku laut sampai sekarang masih ada tinggal di laut dan apakah juga ada yang tinggal di darat? Dan jika memang ada yang tinggal di laut, kenapa mereka tidak coba untuk tinggal di darat? Untuk jawaban dari apakah ada yang tinggal di laut dan apakah ada yang tinggal di darat, jawabannya iya, ada. Dan untuk alasan-alasan kenapa mereka tidak ingin pindah, Kenapa semakin menetap dan semakin lama di darat? Nah, itu dikarenakan salah satu contoh saya yang sudah berpendidikan dan dilihat oleh adik-adik suku laut itu sendiri, khususnya di seputaran Kampung Panglong ini, bahwasannya pendidikan itu adalah menunjang juga untuk ekonomi bagi suku laut itu sendiri, baik itu ekonomi, baik itu juga pendidikan, bahkan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat yang merupakan sudah modern, sudah mengenal teknologi. Nah, makanya di Kampung Panglong ini adalah salah satu suku laut yang bisa berkolaborasi dan bisa beradaptasi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di darat. Dan yang di laut adalah kenapa mereka tetap di laut. Di laut itu memang salah satu seperti ladang mereka, kehidupan mereka dari dulu memang begitu. Bahkan ada juga yang dibantu oleh pemerintah, tapi mereka tidak begitu menetap karena di situ seperti memang tempat atau salah satu kediaman mereka yang sangat nyaman. Kemudian faktor mereka tidak bisa di darat adalah mereka kurangnya pendidikan. Jadi mereka merasa penyesuaian pola hidup mereka di zaman era modern ini mereka masih belum mampu untuk melangkah hal tersebut, dan makanya boleh dikatakan itu juga salah satu hal yang menunjang mereka minder untuk beradaptasi dengan orang-orang yang sudah mengenal zaman modern. Dan juga memang aktivitas mereka laut, jadi kelihatannya mereka juga pusing karena mereka belum bisa mampu di zaman modern ini, mereka nggak bisa beradaptasi. Jadi mereka masih bingung. Salah satu contohnya, kalau mereka tinggal di darat, mereka akan bingung apa yang akan mereka lakukan ketika mereka jauh di lautan. cari apa? Bikin cari ikan. Ikan apa begitu? Ikan apa? Ikan ini ikan antek pala. Ikan tanda. Ikan apa namanya? Tanda. Ikan tanda. Inilah lagu Serampang Laut. Inilah lagu Serampang Laut. Sebagai tanda mata carian, sebagai tanda mata carian,
anak cucu kami bisa hidup, bisa mencari makan dan bisa sekolah. Ya, itu aja. Luar biasa. Besar harapan saya bukan hanya mengenai bahasa dan kebudayaan, melainkan juga anak-anak pesisir ini juga nantinya bisa ambil peran aktif dalam perkembangan dan juga kemajuan. Bukan hanya di daerah kita, melainkan juga dapat bersaing ke daerah-daerah lainnya. Keberadaan suku laut ini sangat amat spesial berada di Kepulauan Riau, melihat tidak semua daerah memiliki suku ini dan sangat berbeda dengan suku-suku lainnya. Mulai dari kekuatan, ciri khas, bahasa, bahkan budayanya, kita sebagai warga Kepulauan Riau harus sangat amat berbangga karena hadirnya suku laut ini menjadi pelengkap dari kita semua. Harapan saya adalah mereka selalu memperhatikan adik-adik kita suku laut, khususnya dunia pendidikan, karena tidak banyak sekali dari mereka yang mampu untuk bersekolah, apalagi harus menghadapi di zaman sekarang ekonomi kan sangat kurang. Siapapun dan dimanapun, kapanpun, baik ada orang-orang luar dan sebagainya, lebih memperhatikan mereka lah. Apapun itu, tidak ternilai dari sebuah materi, tapi dari cara kepedulian mereka terhadap orang suku laut itu lebih bermanfaat, supaya itu juga salah satu menjadi kenangan bagi mereka dan contoh bagi mereka. Salah satu mungkin mereka bisa membantu alat-alat pangan dan sebagainya untuk makanan-makanan mereka, karena kan mereka kemanapun mereka pergi itu mereka butuh makan gitu. Dan kapan-kapan jika teman-teman memiliki waktu luang, cobalah untuk mampir ke Kampung Pelanggung Suku Laut ini. Coba untuk melihat karakter dan budaya dari sisi yang jauh lebih dekat, belajar dari lingkungan sekitar, dan bersyukur. Oleh karena itu, saya, Sigit Prismirawan, salah satu finalis Duta Bahasa Kepulauan Riau tahun 2021, mengajak dari teman-teman semua untuk menjaga, menghargai, belajar, serta melestarikan budaya dan kebahasaan lokal, karena budaya dan bahasa adalah merupakan warisan terbesar yang bangsa ini punya. Iya, bangga akan suku itu sendiri. Akhir kata, saya Sigit Prismirawan, dan ya, terima kasih.